البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhum al-Qawaid al-Fiqhiyah. Sekarang kita akan masuki hukum yang baru atau pembahasan yang baru mengenai kaidah yang sering terulang-ulang dan antum juga sering mendengarnya, yaitu al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Adanya hukum ataukah tidak ada hukumnya tergantung dengan sebabnya. Jadi enggak mungkin kita bisa menghukumi kalau tanpa ada sebab. Oleh karena itu sebab itu termasuk faktor yang paling inti untuk kita menghukumi sesuatu. Karena apa kemarin? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu berarti cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Orang bisa menghukumi karena ada gambarannya. Kalau dia nggak punya gambaran, ana yakin dia nggak akan bisa menghukumi karena dikhawatirkan hukumannya serampangan atau sembarangan. Contohnya yang barakallahu fikum mudah dipahami saja. Misalkan ada hutan, barakallahu fikum ada madu hutan. Madu hutan kualitas nomor 1 misalkan. Antum ditanya, "Bagaimana? Bagus enggak madunya?" Karena antum belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan dan enggak pernah dengar kabar, ana yakin antum enggak bisa menghukumi. Paling-paling yang paling selawat wallahu alam, ya enggak? Tapi kalau pernah merasakan, pernah membeli, pernah melihat, pernah panen langsung misalkan, antum baru bisa menghukumi. Oleh karena itu apa? Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Disebutkan di situ, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, artinya sama. Hukum itu berputar bersama sebabnya, wujudan wa adaman, ada dan tidak adanya. Maksudnya adanya hukum dan tidak adanya hukum tergantung dengan apa? Sebabnya. Mahum insyaallah. Nah, jadi sebab itu penting sekali. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah wa kullu hukmi da'inin ma'illatihi wa hiya allati qad aujabat li syar'iyyatihi. Wa kullu hukmin da'irin ma'illatihi wa hiya allati qad aujabat li syar'iyyatihi. Ini perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum karena apa? Karena pembahasan ini termasuk pembahasan penting biar tidak kita sembarangan dalam menghukumi sesuatu. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa kullu hukmin, maka setiap hukum da'irin berputar ma'illatih, berputar bersama apa? Sebabnya. Wa hiya allati qad aujabat li syar'atih. Yang mana sebab tersebut barakallahu fikum yang mewajibkan untuk apa? Disyariatkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuatu syariat itu disyariatkan karena ada sebabnya. Mahum insyaallah ya. Kemudian contohnya lain biar antum paham juga. Contoh yang lain adalah seperti misalkan nabit air endapan kurma atau endapan anggur. Itu awal mulanya kan halal. Antum minum hari pertama halal, hari kedua halal. Kenapa ketika lebih dari hari ketiga enggak boleh diminum? Karena para ulama telah menyimpulkan di situ nanti ada nau'un minal iskar. Ada sejenis sesuatu yang memabukkan, sehingga illahnya sebabnya kenapa kok diharamkan? Memabukkan. Dikiaskan kepada apa? Khamr. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Mahum insyaallah. Wa na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Thayyib, na'am. Kita lihat di sini. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, yakni anal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Maksudnya adalah hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya, ada dan tidak adanya. Maksudnya ada hukum ataukah tidak ada hukum tergantung sebabnya. Mahum insyaallah. Kenapa nabit dihukumi haram? Karena sebabnya memabukkan, sehingga dikiaskan kepada khamr. Khamr kan haram, gitu ya. Tapi kalau enggak ada sebabnya enggak bisa. Air putih misalkan, air putih haram. Kenapa? Memabukkan, enggak cocok. Paham ya? Enggak cocok ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum untuk menghukumi sesuatu, itu harus melihat apa? Sebabnya terlebih dahulu. Kalau ada sebabnya barulah muncul hukum. Tapi kalau enggak ada sebabnya tidak bisa. Mahum insyaallah, ini penting sekali.
Kita lihat, idza wujidatil 'illatu wujidal hukm. Kalau dijumpai sebab berarti ada pula hukumnya. Jadi hukum itu muncul karena ada sebabnya. Wa idzan tafatil 'illah intafal hukm. Dan apabila sebabnya hilang, enggak ada, hilang pula hukumnya. Jadi kita enggak boleh sembarangan, dilihat terlebih dahulu. Wal 'illatu hiya allati syara'al hukm li ajliha atau syuri'al hukm li ajliha. Dan sebab itulah yang apa? Yang hukum itu disyariatkan karenanya. Maksudnya karena ada sebab tadi itu muncullah hukum itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ini. Jadi enggak sembarangan ya. Jadi kita menghukumi sesuatu itu ngelihat dulu sebabnya ada atau tidak. Karena apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Itu kaidah juga. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Nah, kita lihat halaman 171 itu. Biar selesai kalamnya Sa'di dulu. Wa yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idah masailu katsiratun. Dan masuk di bawah kaidah ini permasalahan-permasalahan yang banyak, yang atas itu ya. Minha di antaranya annal masyaqqata 'ulliqa 'alaiha ahkamun katsirah min at-takhfifat bis-shalah. Bahwasanya sesuatu yang memberatkan itu digantungkan kepadanya hukum-hukum yang sangat banyak berupa apa? Keringanan-keringanan di dalam salat, ya enggak? Contohnya, antum mendapatkan keringanan salat dengan duduk, sebabnya kenapa? Enggak mampu dengan berdiri. Kenapa antum dikasih keringanan salat dengan berbaring? Karena enggak mampu dengan duduk. Ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya. Kalau enggak ada sebabnya enggak bisa. Tiba-tiba langsung kita suruh antum salatnya dengan duduk saja. Lah kenapa? Enggak ada sebabnya, enggak bisa. Paham maksudnya? Jadi orang mendapatkan keringanan dalam ibadah itu karena ada sebabnya. Mahum insyaallah. Paham insyaallah ya? Naam. Awal mula kita mengingkari kemungkaran itu kan pertama kali dengan apa? Tangan. Kalau enggak mampu baru dengan lisan. Kalau enggak mampu baru dengan apa? Hati. Berarti ada sebabnya. Sebabnya kenapa kok mengingkari dengan lisan? Karena enggak mampu dengan tangan. Paham maksudnya? Jadi dilihat dulu. Nah, kita lihat kata beliau, waz-zakah, dan juga zakat pun dapat keringanan kalau dia tidak mampu. Was-shaum, dan puasa pun juga dapat keringanan kalau dia posisinya apa? Ada udzur syar'i. Wal haji, haji pun sama. Wal umrah, umrah juga sama. Wa nahwiha, dan juga selain itu minal ahkami idza wujidatil masyaqqah, dan yang semisalnya dari hukum-hukum yang ada apabila dijumpai sesuatu yang memberatkan. Jadi kesimpulannya gini, kalau ada sesuatu yang memberatkan dalam ibadah pasti akan datang keringanan. Sebabnya kenapa? Karena ada sesuatu yang memberatkan. Berarti hukum, kita menetapkan hukum dikasih keringanan, hukum itu ya. Kita hukumi ibadahnya dikasih keringanan, ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada hukum ataukah tidak ada hukum tergantung dengan sebabnya tadi itu. Mahum insyaallah? Mahum? Ayo na'am. Kita lihat. Hasalat takhfifatul murattabah 'alaiha. Niscaya akan apa? Mendapatkan keringanan-keringanan yang ditimbulkan karena masyaqqah sesuatu yang berat tadi itu. Wa in 'udimatil masyaqqatu 'udimat hadhil ahkam. Kalau rasa berat ini enggak ada pula hukum ini. Ya enggak? Sekarang antum kalau mampu dengan berdiri, ada enggak hukum salat dengan duduk di situ? Enggak boleh. Hukum asalnya salat dengan berdiri. Kalau enggak mampu baru dengan duduk. Ini kalau salat apa? Kalau salat apa? Salat wajib. Adapun salat sunnah bebas. Antum mau salat dengan berdiri atau dengan duduk enggak masalah. Kalau salat sunnah ya. Nah, barakallahu fikum, hanya saja pahala orang yang salat dengan berdiri itu utuh. Tapi kalau pahala orang yang salat dengan duduk dalam keadaan dia mampu dan itu salat sunnah, maka dia mendapat apa? Nisfu ajril qa'im. Setengah pahalanya orang yang salat dengan berdiri. Kalau salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, salat 5 waktu, maka hukum asalnya apa? Wajib dengan berdiri. Kalau enggak mampu, barulah muncul hukum yang kedua, yaitu dengan apa? Duduk. Sebabnya kenapa? Enggak mampu berdiri. Paham? Jadi kaidah ini bagus sekali, perlu antum tanamkan di benak-benak antum. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Paham? Ayo, kita lihat berikutnya. Wa tafsilul masyaqqah, dan rincian mengenai masyaqqah sesuatu yang beratkan, ma'rufun fi kutubil fiqh. Sudah dikenal di kitab-kitab fikih. Wa min dzalika, dan di antaranya at-taklif. At-taklif itu pembebanan. Wa huwa al-bulugh wal aql. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan di sini,
At-taklif itu namanya pembebanan syariat kepada siapa? Dan kapan orang itu sudah mulai terbebani? Al-bulugh wal aql, dewasa dan berakal. Jadi kalau masih anak kecil, belum dewasa, itu enggak ada pembebanan sama sekali. Cuman didikan ada. Ya enggak? Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, Rasulullah merintahkan untuk anak-anak kecil salat ketika usia berapa? 7 tahun. Padahal dewasa belum? Dewasa atau belum? Belum, tujuannya mendidik. Dia enggak ngerjakan, enggak berdosa juga dia, karena belum dewasa. Nah, kemudian ketika usia 10 tahun disuruh apa? Memukul. Belum dewasa juga kan? Untuk mendidik di situ. Apa maksudnya ya? Naam. Ulika alaihi umurun katsirah minal wujub bil ibadat. Naam, digantungkan pada pembebanan taklif ini tadi, perkara-perkara yang banyak berupa kewajiban-kewajiban dalam ibadah. Orang diwajibkan kalau sudah dewasa dan berakal tadi itu. Mahum. Tapi kalau masih anak-anak, anak kecil belum dewasa, tentunya apa? Ngerjakan atau enggak ngerjakan dia enggak berdosa dia. Paham ya? Karena belum ditetapkan catatan dari itu. Mafhum insyaallah. Oleh karena itu anak-anaknya orang muslimin yang meninggal sebelum dewasa, maka ijma' mereka semuanya penduduk surga. Anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal sebelum dewasa, ijma' para ulama ijma' sepakat mereka masuk surga. Adapun anak-anaknya orang kufar, anak-anaknya orang kafir yang meninggal dunia sebelum dewasa, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka diikutkan bapaknya, kafir. Ada yang mengatakan tidak. Mereka nanti bersama ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang kosong dari masa-masa kenabian. Itu nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk masuk ke mana? Ke api. Diperintahkan masuk ke api. Kalau nurut, taat, malah justru masuk surga. Itu ujian namanya. Kami ujian untuk ashabul fatrah dan anak-anaknya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa. Mahum? Gambarannya paham belum? Kalau anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal sebelum dewasa, ijma' surga. Paham? Tapi kalau anak-anaknya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa, pendapat yang mengatakan diikutkan bapaknya itu kurang tepat dan pendapat lemah. Yang tepat bagaimana? Diikutkan ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang apa? Yang kosong dari masa-masa kenabian, enggak ada nabi, enggak ada rasul yang di situ. Paham ya? Itu nanti apa? Diperintahkan untuk masuk ke mana katanya? Ke dalam api. Kalau nurut, justru masuk surga. Kalau tidak nurut, nah barakallahu fikum, Allah taala lebih tahu tentang keadaan mereka kalau seandainya dahulu mereka nah barakallahu fikum mengamalkannya. Mafhum maksudnya? Nah barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, paham ya? Ayo na'am. Ikhwan fi din azzani wa azakumullah, kita lihat di sini, wasihatul uqud fil muamalat. Nah, dewasa dan berakal ini juga nah barakallahu fikum, nah digantungkan padanya berkaitan masalah transaksi dalam muamalah. Ya enggak? Transaksi dalam muamalah itu kalau antum transaksi dengan anak-anak kecil dicek lagi. Jangan-jangan dia cuma main-main. Paham ya? Tapi kalau dewasa dan berakal dihukumi. Wa wujubul nah barakallahu fikum al-qawat fil jinayat, dan juga wajibnya membayar apa? Denda. Nah barakallahu fikum ketika melakukan kriminalitas kejahatan. Wa wujubul hudud, dan juga berkaitan masalah apa? Wajibnya ditegakkan had. Ditegakkan hukuman had itu kalau orangnya dewasa dan berakal. Kalau orang gila, kalau antum tegakkan had, enggak bisa. Paham ya? Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wal 'uqubatu kulluha, dan bahkan hukuman-hukuman semuanya mu'allaqatun bit taklif, semuanya digantungkan kepada taklif. Dia termasuk orang yang telah terbebani atau belum. Kalau sudah, barulah kita hukumi wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat misalkan. Nah barakallahu fikum, mahum sholat ya. Jadi sekarang kembali ke kaidah tadi itu. Hukumnya apa bagi orang yang dewasa dan berakal? Sholat 5 waktu wajib. Kenapa wajib? Karena sudah apa? Dewasa dan berakal. Ada sebabnya enggak? Ewa. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Naam. Kata beliau, tusbat barakallahu fiikum, tusbat bi wujudihi wa tuntafi. Tasbut bi wujudihi wa tantafi bi 'adamihi. Adanya hukuman-hukuman tersebut dengan adanya sebab, paham ya? Dan tidak adanya hukuman-hukuman tersebut dikarenakan tidak adanya sebab. Paham? Wa kadzalika at-tamyiz wal 'aql. Seperti itu pula syarat yang berikutnya tamyiz. Apa itu tamyiz? Mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang cantik, mana yang ganteng, mana yang tidak. Itu sudah dikatakan mumayyiz. Bisa membedakan mana warna biru, mana warna merah. Warna-warni sudah paham tentang mumayyiz namanya. Wal 'aql, berakal ma'ruf.
wal Islam. Seperti itu pula at-tamyiz, mumayyiz tadi itu, berakal dan Islam syartun li sihhati jami' ibadat. Ini merupakan syarat apa? Dibenarkannya, dianggap sahnya semua ibadah. Syaratnya apa tadi? Mumayyiz, berakal dan Islam. Mafhum? Berarti mafhumnya kalau kafir diterima enggak ibadahnya? Enggak terima. Kalau belum dewasa diterima enggak ibadahnya? Enggak diterima. Kalau belum mumayyiz diterima enggak ibadahnya? Enggak diterima karena dia posisi masih dididik. Nah, posisinya masih dididik dan dilatih. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. La tasih illa biha, yang mana ibadah itu enggak sah kecuali dengan apa tadi? At-tamyiz wal 'aql wal Islam. Bal jami'u syurutil ahkam dakhilatun tahta hadzal asl. Bahkan seluruh syarat-syarat hukum-hukum yang ada itu pun masuk di bawah kaidah asal ini. Apa tadi? Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya, adanya hukum ataukah tidak adanya hukum. Kemudian dibalik kaidah tadi ada hukum, ada kaidah yang besar apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Paham insyaallah? Paham insyaallah dua kaidah ini. Dua kaidah ini jangan lupa ya, dua kaidah ini. Pertama tadi al-hukmu da'irun ma'a illatihi wujudan wa 'adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kaidah yang kedua, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari apa? Gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Orang bisa menghukumi kan ada gambaran. Kalau enggak ada gambaran kok dia menghukumi, berbahaya. Jadi kalau antum tanya, si fulan bagaimana keadaannya? Kalau antum enggak tahu cukup wallahu a'lam. Lebih selamat. Daripada antum merekayasa fulan itu hizbi, mubtadi', dal misalkan. Padahal enggak kenal si fulan siapa, orangnya siapa, di mana orangnya, wujudnya ada atau enggak tahu dia. Langsung menghukumi, keliru enggak? Keliru. Dilihat dulu, siapa si fulan? Oh, si fulan ternyata dai IM misalkan. Ternyata dia dai ikhwan muslimin. Oh, berarti bisa dihukumi secara global, ya enggak? Tapi kalau enggak tahu orangnya langsung antum hukumi, oh dia hizbi, mubtadi' misalkan. Dal, sesat misalkan. Ternyata orangnya ada, enggak ada orangnya. Paham ya? Orangnya ada tidak, siapa orangnya, bagaimana ritual kegiatan kesehariannya dicek dulu gitu loh. Jangan sampai sembarangan kita dalam menghukumi. Karena penting sekali ini. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada apa? Gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Upayakan ini dihafal ya. Nah, barakallahu fikum, dihafal dan tercatat. Jadi yang antum tambahkan pada daftar hafalan antum nanti, nah barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di situ, wa kullu hukmin da'irin ma'illatihi wa hiya allati qad awjabat li syari'atihi. Kita ambil kalamnya Al-Bassam rahimahullah taala. Qala al-'allamah Al-Bassam rahimahullah, kembali ke awal. Fi tawdih al-ahkam asy-syarh. Hadi qa'idatun jalilatun li anna ahkam Allah taala taduru 'ala hikamin samiyatin wa asrarin 'aliyah. Na'am barakallahu fikum, tahaqqaqal masalih wa tadru'ul mafasid. Artinya tahaqqaqul masalih wa tadru'ul mafasid. Artinya penjelasannya adalah apa? Ini adalah kaidah yang mulia. Dikarenakan hukum-hukum Allah Taala itu berputar. Nah barakallahu fikum, berputar pada apa? Pada tujuan-tujuan yang mulia dan tinggi, rahasia-rahasia yang tinggi, yang dengan nah barakallahu fikum hikmah tersebut akan apa? Akan atau dengan hukum-hukum tersebut akan terwujudkan yang namanya apa? Manfaat, dan akan hilang yang namanya kerusakan. Famata wujidat hadil asraru wal hikamur rabbaniyatu wujidat ahkamun tunasibuha. Dan maka kapan saja dijumpai rahasia-rahasia ini dan hukum-hukum yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum, rahasia-rahasia ini maksudnya bisa maknanya sebab ya. Nah barakallahu fikum, wujidat misalnya akan dijumpai hukum-hukum yang mencocokinya. Apa maksudnya? Jadi kalau seandainya ada hikmah di balik ketetapan tersebut, biasanya apa? Nah barakallahu fikum, dijumpai juga hukum di balik itu. Nah, karena apa? Karena semuanya kembali kepada sebab tadi itu. Kita lihat, wa yadurul hukmu haitsu tadurul illah isbatan aw nafyan. Dan berputarnya hukum itu sesuai dengan berputarnya sebab. Berputarnya hukum
sesuai dengan apa? Berputarnya sebab. Ada ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Mahum insyaallah. Kenapa stipulan sebabnya tangan dipotong? Enggak ada sebabnya, berarti zalim. Oh, sebabnya karena qisas. Oh, sebabnya karena dia mencuri. Ada sebabnya enggak? Barulah dihukumi gitu loh. Mahum. Masa tiba-tiba langsung ya fulan ta'al dipotong tangannya misalkan tanpa sebab. Bisa enggak? Enggak bisa. Sebabnya kenapa si fulan kok dipotong tangannya? Karena mencuri. Sebabnya kenapa si fulan kok dibunuh? Karena qisas. Ada sebabnya semuanya. Paham maksudnya nih ya? Na'am barakallahu fikum. Wal hikmatut tasyri'iyah, dan hikmah tujuan pensyariatan itu, tujuan pensyariatan itu qad yanussu 'alaiha asy-syari' al-hakim. Terkadang dinaskan, ditetapkan dengan apa? Syariat yang mulia ini. Jadi hikmah tujuan pensyariatan sesuatu itu terkadang terang-terangan disebutkan oleh syariat ini. Tujuannya. Kan setiap sesuatu yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya. Nah, hikmahnya ini terkadang dimunculkan, disebutkan, orang tahu gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Yang disebutkan berpuasa Ramadan. Hikmah tujuannya apa? Agar orang itu menjadi orang-orang yang bertakwa, ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini la'allakum tattaqun. Sebab atau enggak ini? Sebab. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kan disebutkan apa? Hikmahnya. Hikmah diwajibkan puasa agar orang itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mafhum? Wa na'am. Kata beliau di sini, kata beliau, "Na'am wal hikmatu tasyri'iyatu," dan hikmah tujuan pensyariatan itu terkadang syariat yang mulia ini sudah menetapkannya. Waqad yastanbituhal ulama, terkadang tidak ada penetapan secara khusus, tapi para ulama mengambil istinbat. Para ulama mengambil apa? Istinbat. Na'am barakallahu fikum, mengambil na'am hukum di balik apa? Di balik pensyariatan tersebut. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Waqad yakunu lil hukm syar'i nam iddat asrar wa hikam. Terkadang juga ada salah satu hukum syar'i, hukum syariat ini memiliki apa? Beberapa rahasia dan juga memiliki na barakallahu fikum hikmah-hikmah yang lain juga. Nah, jadi bukan hanya satu hikmah saja tapi bermacam-macam hikmah, bermacam-macam tujuan. Naam. Kemudian kata beliau, wa yasbatul hukm biwujudi wahidatin. Terkadang suatu hukum itu ada dengan adanya satu sebab saja. Terkadang ada beberapa sebab baru muncul hukum. Terkadang juga apa? Satu sebab pun bisa dihukumi. Paham belum maksudnya? Jadi sebab itu terkadang banyak untuk satu hukum. Ada juga satu hukum memiliki satu sebab. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa qalilun minal ahkam la yafhamul ulama laha nam hikmatun bayyinah. Dan sedikit sekali hukum-hukum yang ada ini para ulama enggak memahami, enggak memiliki hikmah yang nampak, sedikit sekali. Seringnya nampak dan ada. Fa yusammunaha al-ahkam at-ta'abbudiyah. Kalau enggak nampak hikmahnya, tujuannya, maka dikenal dengan apa? Ahkam ta'abbudiyah. Ahkam at-ta'abbudiyah. Nah, barakallahu fikum, ahkam ta'abbudiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya semata-mata melaksanakan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, antum kenapa ketika setelah makan daging unta suruh wudu, ya enggak? Kan ada hadisnya itu kan? Nah, barakallahu fikum. Ketika setelah makan daging unta suruh apa? Suruh wudu, ya enggak? Hikmahnya apa, tujuannya coba? Antum sudah wudu, paham ya? Kemudian kok batal gitu loh. Kok suruh wudu lagi setelah makan daging unta, ya enggak? Nah, menunjukkan bahwasanya kalau sebabnya enggak nampak berarti amrun ta'abudiyun namanya. Amrun ta'abudiyun, semata-mata perkara yang itu adalah ibadah. Kalau antum melaksanakan ibadah gitu loh ya, walaupun enggak disebutkan apa sebabnya. Mahum insyaallah? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa ahkamullah ta'ala tatamatsal wa'dihatan fi qouli ta'ala, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu tercontohkan dengan sangat jelas sekali, yaitu dalam firman Allah taala, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar.
Yaitu apa? Allah telah merintahkan mereka pada perkara yang ma'ruf dan juga melarang mereka dari perkara yang munkar. Wa qaulu ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Allah telah menghalalkan untuk mereka sesuatu yang baik dan mengharamkan untuk mereka sesuatu yang jelek, makanan, minuman atau semisalnya. Fa kullu ma amara bihi fa huwa ma'rufun syar'an wa aqlan. Ini penting nih kaidah umum nih. Semua yang Allah telah perintahkan itu pasti bagus, baik secara syariat maupun secara akal. Semua yang Allah telah perintahkan pasti bagus, baik secara syariat maupun secara apa? Secara akal. Wa kullu ma nahaa anhu fa huwa munkarun syar'an wa aqlan. Dan semua yang Allah telah larang itu pasti apa? Mungkar, baik secara syariat maupun secara apa? Secara akal. Paham? Lewat. Wa kullu ma abahahu fa huwa thayyibun wa kullu ma harramahu fa huwa khabith. Ini kaidah juga ini. Setiap sesuatu yang Allah Taala perbolehkan berarti bagus. Thayyib, bagus. Ya enggak? Dan setiap perkara yang Allah Taala haramkan pasti jelek di situ. Paham? Nah, karena kalau seandainya bagus Allah Taala tidak mengharamkan. Paham maksudnya ya? Jadi kaidah umumnya seperti itu. Semua perkara yang Allah telah perintahkan pasti ma'ruf itu. Secara akal, secara syariat seperti itu. Kita lihat, wa hadil asrar wal hikam wa hadil asrar wal hikam dairatun fi ahkam syariati kulliha, usuliha wa furu'iha, ibadatiha wa muamalatiha. Rahasia-rahasia ini dan tujuan-tujuan ini semuanya berputar pada hukum-hukum syariat semuanya, baik yang sifatnya usul, yang pondasi, landasan pokok, maupun yang sifatnya cabang, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Paham ya? Ingat-ingat kaidah tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Fa nasallallahu ta'ala an yubassir al-muslimin amra dinihim liyarau jamalahu wa husnahu wa muwafaqatahu lil uqul as-sahihah wal fitar as-salimah wallahu muwaffiq. Artinya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum muslimin itu bisa melihat, mengetahui perkara agama mereka dan agar mereka bisa melihat indahnya agama tersebut dan juga barakallahu fikum bagusnya agama tersebut dan agar mereka bisa mencocoki agama tersebut sesuai dengan akal yang sahih dan juga fitrah yang masih mulia dan fitrah yang selamat. Wallahu muwaffiq. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala fi syarh mandhumah usul fiqh wa qawaidih, hadhihi min al-qawaid al-muhimmah al-mufidah. Ini termasuk kaidah yang penting dan kaidah yang berfaedah. Al-hukmu da'irun ma'a illatihi wujudan wa 'adaman. Itu kaidah yang penting dan juga berfaedah. Annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman. Wal ahkamu syar'iyyatu kulluha mu'allalatun. Ini penting nih. Hukum-hukum syariat ini semuanya mu'allalah. Pasti diletakkan padanya apa? Sebab. Ai mubayyanatun ala ma'anin. Maksudnya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Na barakallahu fikum. Itu terbalik enggak itu? Mu'allalah. Kok mubannayah itu ya, Pak? Oh, afan-afan ana bacanya keliru ya. Ana ulangi lagi. Wal ahkam syar'iyyatu kulluha mu'allalatun. Dan hukum-hukum syariat ini semuanya pasti ada sebabnya. Semuanya diletakkan padanya sebab dan ada hikmahnya. Ai mabniyatun ala ma'anin. Maksudnya apa? Dibangun di atas makna-makna wa awsafin dan sifat-sifat munasibatul hukum. Sifat-sifat yang mencocoki hukum. Walakinal illah ala qismain. Cuman sebabnya itu, illahnya itu, tujuannya itu ada dua. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak mengetahuinya. Paham belum? Tujuannya apa sih Allah Taala menciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah. Kita ketahui enggak berarti tujuannya? Kita ketahui. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamnya di situ namanya lamut ta'lil wal hikmah. Lamut ta'lil wal hikmah. Lam yang menunjukkan apa? Ta'lil, sebab. Wal hikmah, hikmah tujuan Allah Taala menciptakan jin dan manusia. Hikmah syar'iyyah, buktinya ada yang ibadah, ada pula yang tidak beribadah. Mahfum insyaallah? Mahfum? Ayo barakallahu fiikum. Kita lihat. Akan tapi illah sebab itu ada dua.
illatun ma'lumatun lana, sebab atau alasan yang kita bisa mengetahuinya. Seperti tadi itu. Alasannya tahu enggak Allah Taala menciptakan jin dan manusia? Alasannya apa? Untuk beribadah. Tahu berarti. Yang kedua, perhatikan, illatun ghairu ma'lumatun lana. Sebab atau alasan yang kita tidak mengetahuinya. Wa dzalika liqusuri afhamina 'anil ghayatil hamidah allati tasbut biha al-ahkam asy-syar'iyyah. Sebabnya kenapa kalau kita tidak mengetahui? Sebabnya dikarenakan terbatasnya pemahaman-pemahaman kita. Kusur terbatas. Jadi terbatasnya pemahaman-pemahaman kita. Karena kita kan orang kan beda-beda pemahamannya gitu ya. Nah, ya terbatasnya pemahaman-pemahaman kita terhadap puncak-puncak yang sangat mulia, yang apa? Yang dengannya ditetapkan hukum-hukum syar'i. Jadi kalau kadang kita enggak tahu hikmahnya, kadang ada yang kita ketahui tapi dengan cara tatabu' wal istiqra', mengecek dan meneliti. Contohnya Allah Taala menciptakan apa? Hidung, lubangnya ditaruh mana? Bawah. Itu ada hikmahnya enggak? Ada tujuannya enggak? Ada tujuannya. Tujuannya diantaranya apa? Diantaranya, nah barakallahu fikum, biar tidak kemasukan air ketika hujan. Itu kan dengan tatabu' istiqra', mengecek dan meneliti yang seperti itu. Benar atau enggak? Kalau hujan misalkan atau hujan-hujan, kemudian lubang hidungnya menghadap ke atas misalkan, penuh. Apa namanya? Ini maksudnya hikmah yang kita bisa meneliti loh, ngecek loh, ya. Secara globalnya seperti itu. Contoh yang lain, hidung ini pun walaupun menghadap ke bawah itu masih ada apa? Rambut-rambutnya di dalamnya itu. Paham ya? Fungsinya apa? Filter, penyaring. Itu dengan tatabu' wal istiqra', mengecek dan meneliti. Benar atau tidak? Benar. Di telinga kita ini, kalau antum telusuri, lubang telinga ini enggak mungkin langsung lurus gini, tapi bengkok-bengkok ini. Tujuannya kalau ada hewan-hewan yang masuk itu enggak langsung ngena selaput gendang. Karena selaput gendang sensitif sekali. Kalau sudah lubang, biasanya orang itu tuli. Paham ya? Enggak mendengar lagi. Oleh karena itu ada, kalau antum lihat, perhatikan baik-baik, di telinga kita ini kan ada semacam lubangnya itu kan enggak lurus gini, ya enggak? Tapi belok-belok gitu. Tujuannya itu nanti menghindarkan sesuatu yang akan masuk tadi itu. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, hikmah itu terkadang disebutkan langsung dalam dalil, terkadang dengan penelitian dan pengecekan. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian hikmah yang lainnya, alis. Alis ini ada fungsinya enggak kira-kira? Fungsinya ada enggak hikmah di balik alis ini, ada enggak kira-kira? Apa itu di antaranya? Kalau keringatan, misalnya keringat-keringat yang dari atas ini mau turun ke bawah itu enggak langsung netes ke mata gini, lewati sebelahnya ini. Paham ya? Melewati sebelahnya gini ya, walaupun terkadang netes ada, cuman seringnya itu ngelewatin tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga di mata kita ini kenapa warnanya kok hitam putih? Kok enggak putih semuanya? Kalau putih semuanya enggak bisa ngelihat. Paham ya? Itu juga hikmah di balik itu kan ya, hitam-hitam itu. Coba kalau antum lihat orang yang cuma adanya putih tok, ngelihat enggak kira-kira dia? Lihat enggak kira-kira Husain? Enggak ngelihat. Oleh karena itu ada hitam ada putih, karena di situ posisinya kalau kita teliti memang, nah barakallahu fikum wa hafizakumullah, sebenarnya hitam-hitam itulah yang fokusnya dipakai untuk melihat. Ya enggak? Nah, coba kalau putih semuanya enggak bisa melihat. Hitam semuanya pun terlalu apa? Beda dengan yang lainnya. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum wa hafizakumullah, semua ada hikmahnya kalau kita telusuri. Cuman enggak mencukupkan, nah barakallahu fikum, dalam satu pembahasan, karena mulai dari ujung apa barakallahu rambut sampai ujung kaki ini kalau kita telusuri, kita teliti setelah tatabu' wa istiqra', kita mengecek dan meneliti setelah hakikat kenyataan realita, itu ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya semuanya barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wal hikmatu min anna Allah Ta'ala ja'ala ba'dul ahkam illataha ma'lumatun wa ba'daha ghairu ma'lumah. Dan hikmahnya adalah di antaranya Allah Ta'ala menjadikan sebagian hukum-hukum itu illatahu ma'lumah, sebabnya diketahui, alasannya. Wa ba'daha ghairu ma'lumah, sebagian hukum tidak diketahui alasannya. Nah, tujuannya apa? Hiyal ibtila wal imtihan, menguji dan juga memberikan cobaan. Fi kaunil insan abidan lillah aw abidan li hawa, yaitu menguji manusia itu beribadah, menghambakan diri kepada Allah, atau justru malah menghambakan diri kepada hawa nafsu. Suruh wudu karena makan daging onta enggak mau. Karena alasannya, wah tujuannya apa wudu, wong kita sudah wudu kok suruh wudu lagi. Berarti otomatis dia ngikutin hawa nafsunya. Kalaupun dia enggak tahu karena itu hadis yang sahih, maka wudu sudah selesai, wudu. Tujuannya kenapa? Walaupun dia enggak tahu, namanya amrun ta'abudiyun tadi itu, perkara yang ta'abudi. Perkara yang apa?
amrun ta'abbudi, perkara yang kalau kita melaksanakan itu ibadah gitu loh. Walaupun kita tidak mengetahui sebabnya. Li'annahu idza kana 'abidan li hawa wa lam ya'rif 'illatul hukm lam yastaslim. Dikarenakan apabila dia itu justru menghambakan diri kepada hawa nafsunya dan tidak mengetahui sebab hukum tersebut, lam yastaslim, niscaya dia tidak akan menerima. Wa idza kana 'abidan lillah istaslam li hukmillah, dan apabila dia menghambakan diri kepada Allah, niscaya dia akan terima terhadap hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak tahu sebabnya. Ya enggak? Sebabnya kenapa sih kok kita suruh wudu setelah makan daging onta, padahal daging kambing juga malah bisa dikatakan lebih bau ya istilahnya, tapi kok enggak suruh wudu. Nah, hati-hati, itu imtihan, ujian. Ujian dia ngikutin hawa nafsunya atau ngikutin dalil itu loh. Apa maksudnya? Kalau ngikutin dalil kan dia akan, oh yaudah, tahu enggak tahu kita wudu. Mahum insyaallah. Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Sawa'un 'alima bil 'illah am lam ya'lam, baik dia tahu sebabnya ataukah tidak tahu sebabnya. Fa ahkamullah ya azza wa jalla kulluha mu'allalatun. Maka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti ada sebabnya. Diletakkan padanya sebab dan juga diletakkan padanya hikmah dan tujuan dari itu. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau barakallahu fikum hafizakumullah, kita melihat atau melihat sesuatu sebelum kita menghukumi, maka kita melihat dulu sebabnya ada tidak terpenuhi ataukah tidak syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya ataukah tidak. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.